Hey hey ho, halo semuanya. Halo. Jumpa lagi dengan kita. The Campers. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Oke. Sebelum kita rekaman, for your information, kita juga udah melakukan prokes yang ketat. Kita udah cek suhu tubuh, kita udah cuci tangan, dan ruangan juga udah disterilin dulu sebelum kita mulai rekaman. Oke. Untuk selanjutnya biar lebih enak, boleh ya kita minta izin kita buka masker dulu supaya suara kita juga lebih jelas. Oke, teman-teman yang baru pernah gabung nih sama kita, kenalin kita The Campers sekali lagi. Kenalin, nama saya Jenny. Nama aku Tasya. Nama aku Fani. Ya, kami selalu membawa topik-topik yang berbeda tiap minggunya yang pasti seru dan asiknya. Asik buat didengerin dan mungkin juga relate sama sehari-harian kita. Bener ya. Kali ini kita balik ke laptop dulu ya. Balik ke laptop Ya, guys. topik apa nih yang di sini banyak gitu pilihan topik yang menarik-menarik, tapi pastinya kita selalu ambil yang lebih relate dulu. Nah, kalian kan generasi Z nih ya. Generasi Z. Kalian pernah tahu tentang mitos dan fakta? Wah, kayak banyak banget sih ya, Ci. Mitos. Di daerah kita, lingkungan kita kayak sering nih ngomongin tentang mitos. Aku ada lagunya nih, Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, negaraku yang kaya. Begitu juga banyak mitos-mitosnya yang beredar. Udah aja lanjutin. Nanti langsung kabur semua pendengarnya. Aduh, kupingnya Bagus ya, sakit guys, gitu suaranya. Iya, topik kali ini tentang seru, mitos sama fakta. Nah, aku yakin pasti dari kalian ada yang apa itu mitos, apa itu gitu. Nah, dari aku kecil gitu kan, aku kayaknya udah angkatan tua banget gitu ya. Nggak, masih Aku hidup dengan mitos-mitos gitu. Nah, menurut kalian tujuan mitos itu apa sih ya? Kenapa harus ada mitos? Aduh, bingung juga ya, Ci, karena tuh kita tinggal di Indonesia gitu, kekayaan budayanya banyak, terus apalagi dulu nenek moyang kita tuh percaya sama kepercayaan leluhur-leluhur gitulah, teman-teman. Nah, mungkin kalau ada mitos-mitos gitu mungkin karena zaman dulu orang masih percaya sama kepercayaan-kepercayaan dulu, terus sama mungkin ada nilai-nilainya, cuman kadang jadi aneh aja gitu kalau dijadiin mitos-mitos. Yang pasti tujuannya baik juga ya. Nggak tujuannya mungkin sebenarnya nenek baik. moyang kita mau kasih mitos yang buat kita yang jelek-jelek ya nggak sih teman-teman? Iya, kayaknya biar kita ada takutnya juga nggak sih buat ngelakuin sesuatu gitu guys. Bisa juga, bener. Oh my God, Nggak lama lagi mau kita kupas setajam sila. Mitos yang pertama nih, pokoknya aku punya 10 mitos yang udah top 10 deh pokoknya gitu yang. Ci, cepet dong Ci. Aduh, sabar dong Ini Ci. udah penasaran nih. mitos Yang apa pertama, nggak tahu nih anak-anak muda pernah dengar nggak nih, kejatuhan cicak itu kalian hati-hati, sial. Waduh, nggak cerita sih ya. Iya, gue jadi ingat. Ada yang pernah ngalamin, ada yang pernah ngalamin. Aku pernah ngalamin. Oke, sering kita banget. dengerin dulu nih yang Jadi udah pernah aku tuh ngalamin. berapa kali pengalaman sama cicak nih, aku juga nggak ngerti aku punya masalah apa sama cicak ini nih. Pokoknya di rumah aku emang banyak cicak, Ci. Nah, pertama kali itu aku lupa ya kejatuhan cicak kapan, cuman ini aneh sih, aku pernah nginjak cicak sampai meninggal cicaknya. Mati sih. Terus Aduh. semenjak itu aku tuh jadi kayak agak parno gitu sama cicak, dan akhirnya bener aja tuh aku pernah kejatuhan cicak waktu aku lagi tidur, di rambut berasa tuh kayak ada yang gresek-gresek gitu di rambut. Terus abis itu pernah juga pengen masuk kamar mandi malam-malam kan lampunya mati tuh, terus aku langsung nerobos kamar mandi aja, nggak nyalain, terus ngapain kan, terus bener-bener jatuh ke bahu. Itu aku kaget banget sampai bikin geger serumah gitu. Dan abis itu aku kan cerita tuh sama teman-teman aku, tapi teman-teman aku malah kayak, wah gimana tuh Sya, ntar sial lu. Tapi ada juga yang bercanda, ntar cicak yang sial jatuhin ke gua. Kayaknya emang cicaknya yang Sial gitu. kasihan ya Cuman cicaknya, guys. sebenarnya aku pribadi sih nggak percaya ya teman-teman. Cuman teman-teman ada aja gitu yang ngompor-ngomporin, takut sial lah segala macem, Ci, gitu. Tapi lu ngerasa sial gak? Aduh, ya begini-begini aja sih hidup gue. Ya, gue nggak tahu ini sialnya karena cicak atau bukan. Tapi kayak sih gue percaya bukan sih, enggak sih. Kita nggak bakal kena yang kayak gitu-gitulah. menurut kamu sial itu apa sih gitu? Hari yang sial gitu gimana menurut Fani gitu? Sial itu ketika diputusin pacar guys. Aduh, Enggak. Sial itu tuh apa ya, kalau menurut gue ya, sial tuh bener-bener terpuruk banget, kayak masalah ada aja numpuk, bener-bener numpuk di hari itu ada aja gitu guys. Kayak bertubi-tubi ya. Iya, betul. Paginya kena tilang. Siangnya kena omel bos gitu kan. Sorenya ban kempes. Ya ampun, nasib Kasian banget banget ya. Itu gara-gara cicak ya. Aduh jangan sampai dah, lu jangan sampai kejatuhan cicak lagi deh Syah. Oke.
Sekarang tugas kita adalah udah kita tahu mitosnya, kita mau cocok ekologi gitu ya. Kita cocok-cocokin sama firman Tuhan gitu kan. Menurut kalian sial ada nggak sih gitu dalam Tuhan, kita nih anak-anak Tuhan gitu kan? Gitu. Menurut kalian nih? Enggak, kalau menurut gua. Iya, aku juga nggak percaya sih, Ci. Enggak ya? Boleh kita buka Mazmur 118 ayat 24. Aku punya Fani. Bentar ya, Boleh guys. mengeluarkan kitab sucinya, Kita handphone sucinya keluarkan maksudnya. handphone. Handphone Mazmur suci. berapa, Ci? 118 ayat 24. Oke. Bunyinya Aku apa ya? bacain ya, teman-teman. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Iya guys, jadi gitu ceritanya. Gitu. Jadi dari awal kalau kalian baca dari kejadian gitu kan, Tuhan bilang semuanya baik gitu kan, sampai ada lagunya semua baik. Aduh, aku jadi demen nyanyi. Ntar podcastnya isinya nyanyi kayak India gitu, ketemu pohon joget gitu kan, ketemu firman nyanyi gitu kan. Iya, pokoknya teman-teman nih, Tasya juga percaya Tuhan itu bahkan nyiptain kita aja udah dipikirkan dulu dengan maksud tujuan yang baik, semua dibilang baik gitu. Jadi dan hari yang tadi Tuhan ciptakan juga hari yang dijadikan juga pasti baik, nggak ada kesialan. Ya memang mungkin gitu kan, kalau ban kempes atau apa, berarti mungkin kita harus lebih rajin ngecek kendaraan kita ya, nggak, demi keamanan juga gitu. Terus kalau ditilang polisi jangan melanggar lalu lintas, jangan salahkan polisinya yang nangkep gitu ya. Kalian lupa bawa SIM gitu, siap mesti ini nih keluar 100.000 nih mestinya buat makan gitu kan. Ya bukan sial, tapi bisa juga karena ada kesalahan kita gitu guys. Tapi kita menghargai setiap mitos yang udah beredar gitu kan gitu. Jadi kejatuhan cicak nggak sial ya guys, mungkin cicaknya lagi kepleset aja gitu. Oh iya, kan. benar-benar. Oke, nggak lama-lama lagi masuk mitos yang Dua. apa tuh ya? Tidak boleh potong kuku malam-malam. Why? Karena nanti jadi pendek umur. Atau kalian bisa juga jadi nyumpain orang tuanya pendek umur gitu. What do you think, teman-teman? Ih, mama dengan sering mitos banget ini? loh ngomong kayak gitu. Pas aku potong kuku malam-malam, bilang, ngapain lu potong kuku malam-malam lu? Nyumpain gua cat mati gitu. Kan gue jadi gimana ya? Ya udah gua Anak nggak jadi. durhaka, terkutuk Nggak jadi lah potong, takut kan, percaya begituan. Terus gua sautin aja, lagian ngapain percaya begituan? Udah sih gitu aja guys. Oke, kalau Tasya gimana nih tanggapannya? Kalau Benar gak Aku sih? sih pernah dengar juga mitos tentang itu, cuman aku juga nggak terlalu percaya sih. Tapi aku kadang suka mikir ya, dibalik kenapa sih orang tuh suka bikin mitos kayak gitu, mungkin aja ya. Ini sotoy aku aja nih. Zaman dulu mungkin karena belum penerangan cahaya listrik kayak sekarang nih. Kalian malam-malam kalau potong kuku bisa aja kan ntar sama jari-jarinya kepotong gitu. Waduh. jadi mungkin Buntung. dulu nggak boleh dipotong kuku malam-malam karena begitu teman-teman. Mungkin ya, ini sotoy gue Benar aja. juga, benar juga. Lampu dulu aku pernah ngalamin sih waktu ke rumah di desa gitu, masih pakai penerangan susah, pakai lampu tempel gitu kan. Pertamax itu Petromax gitu. Maaf guys, saking seru dan semangatnya gitu kan. Kayak emang susah gitu. Mau belajar juga kayak pakai ngandelin lilin dari remang-remang gitu. Aduh mata, kayak pokoknya gunting bisa benar jadi kegunting nanti salah gitu kan. Dan aku yakin umur kita kayaknya nggak di tangan gunting kuku deh. Iya sih. Aku punya Fani yang bakal buka ayatnya di Mazmur 90 ayat 12. Oke, kita buka lagi teman-teman. Apalagi itu bunyinya Mazmur 90 ayat 12. Oke, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terus Amsal 9 ayat 10 sampai 11. Oke, Amsal 9 ayat 10 sampai 11. 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Amin dong, amin, buka tangannya. Amin. Jadi umur kita itu di tangan Tuhan. Nah, Tuhan yang tahu gitu kan. Nah, kita kecil, besar, dari bayi sampai orang tua pasti akan mengalami ya
mau di umur berapapun bisa aja gitu. Kalau memang udah waktunya Tuhan mau sayang manggil kita gitu kan. Nggak usah takut guys, maksudnya tetap kita hormatin itu, jangan gunting kuku malam-malam karena sayangin juga jari kalian gitu kan. Tapi ingat Tuhan akan memberkati kalian dengan umur yang baik gitu kan, panjang umur. Jadi apa yang kita takutin jangan sampai itu terjadi gitu kan ya. Oke. Lanjut yang ketiga, menyapu tidak bersih nanti dapat pacar bewok seperti kameramen kita, Geris tuh, ada di situ guys. Nanti lihat di layar penampakannya dia seperti. Oke guys, kira-kira kamu kalau nyapunya nggak bersih mau dapat seperti Geris, Tentu bewok, tidak, guys. mitos seperti itu. Aneh banget gak sih orang zaman dulu, apa korelasinya gitu, nyapu sama dapat suami bewok kan. Ya kalau bewokannya kayak Adam Levine sih nggak apa-apa ya kan. Udah. Siapa lagi Zayn Malik sih nggak apa-apa banget itu. Nggak apa-apa guys itu mah. Wah, ntar dia ngambek, kita nggak ada yang rekamin deh, sedih deh. Nggak dong, kok Geris ganteng Bercanda, banget. Geris juga cakep juga. Oke, jadi menurut kalian kenapa bisa ada mitos dapat berewokan gitu? Apa nyambungnya sama nyapu-nyapu? Apa ya? Menurut kalian ada nggak? Nyapu nggak bersih, brewok kan kayak apa kayak penuh gitu kali ya, kayak banyak apa gitu di sini kali, jadi kayak nggak bersih gitu deh mukanya. Kalau mulus gitu kan bersih lah istilahnya, kayak gitu kali ya. Artinya tuh orang tua mau ngajarin kamu kalau nyapu jangan males-malesan setengah-setengah itu dia. Cuma buat nakut-nakutin aja ya. Buat Iya, jadi orang tua dulu tuh kayaknya sebenarnya karena kan maksudnya ngedidik anak kan kalau sekarang enak gitu ya, keren. Orang tua diparentingin gitu kan ya. Didik anak jangan say no terlalu cepat kayak dulu, dan nggak boleh ngedidik anak dengan yang selalu mengancam kalau nggak makan masuk gudang atau gimana gitu. Sampai ada mitos-mitos itu juga, ini menurut aku ya kesotoyan aku juga gitu kan. Kayaknya kita nyapu apalagi anak cewek gitu, masa nggak bisa bersihin rumah disuruh nyapu sambil marah, terus masih kotor-kotor lagi gitu kan, masih ada sampah lah yang ketinggalan di pojokan gitu. Makanya dibilang dapat pacar bewok kan, pada nggak mau tuh ya biasanya anak-anak cewek gitu kan. Jadi intinya itu guys. Tapi kalau untuk dapat pacar, Tuhan pasti akan will give you the desire of your heart. Maksudnya kalau mau emang suka yang bewok gitu kan, jangan juga sengaja nyapunya nggak bersih ya, biar dapat yang bewok gitu. He will give you the right one, oke? Oke. Ting. Yang keempat gitu kan. Duduk depan pintu sulit dapet jodoh. Pernah dengar mitos itu? Pasti lumayan sering ya. Gimana tuh? Ayo dong. Kayaknya mama ngomong kayak gini deh. Lu jangan duduk depan pintu. Pasti mama marah tuh gara-gara dia pas buka pintu jadi kejedot, gak ada gua guys. Dek gitu. Lu ya ngapain duduk depan pintu Bener-bener gini. nih. Tapi mama nggak ngomong ini sih apa kayak sulit dapet jodoh apa-apa gitu, cuma bilang lu jangan duduk depan pintu lu, bikin orang susah aja gitu-gitu guys. Kalau Tasya pernah? Enggak sih, orang tua aku nggak terlalu yang percaya sama mitos-mitos gitu. Cuman mungkin awalnya mungkin ya, ini kesotoyan aku lagi nih guys. Orang nggak boleh, kenapa sih anak gadis terutama nggak boleh duduk depan pintu ya? Sebenarnya itu kayak basic manner aja nggak sih, kayak kan pintu depan rumah gitu buat nyambut tamu, buat kelihatan rumahnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita duduk situ nggak ngapa-ngapain kayak ganggu gitu. Iya benar. Apalagi kayak emaknya Fanny nih bisa kesengkat jadi kejedot. Jadi batu sandung, apalagi bawa air panas. Minggir. Air panas. Terus sebenarnya enak kali ya gibah depan pintu gitu kan. Aduh. Makanya tetangga kan kayaknya zaman dulu karena rumah dulu belum ada handphone, kita mungkin gibahnya enak gitu ya. Ngumpul sini depan rumah di teras depan pintu gitu kan. Taunya ada yang keluar kena gitu kan belakangnya. Tapi ngapain juga ya duduk depan pintu ya waktu itu ya? Ngapain juga ada bangku. Iya, bisa kayaknya duduk pinggiran luas juga. gitu. Ya enak ngedeprok. Orang Betawi banget. Untuk masalah jodoh coba kita buka di Matius 7 ayat 7. Kita disuruh ngapain tuh korelasinya? Matius 7 ayat 7. Mm-mm. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Makanya dari muda juga kita udah boleh kali guys doain jodoh yang terbaik buat nanti kita dewasa gitu. Kalau yang kan waktu itu pernah ya di podcast kita mengenai jodoh yang seiman gitu, yang kalian mau ya gak sih? Nonton dong podcast kita guys yang sebelumnya gitu kan. Nah,
dapat jodoh yang terbaik, kita doa dulu aja, minta aja, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Boleh dari kalian masih muda gitu, untuk nabung doa gitu, untuk jodoh kedepannya yang baik, yang tanggung jawab, yang seperti yang menurut kalian baik dan menurut Tuhan baik gitu kan. Sama Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Oke. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan diri sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Oke, Tasya kira-kira ngerti nggak tuh korelasinya sama firman itu? Kayak dari tadi kan kita udah bahas tentang mitos-mitos yang menyambung ke jodoh lah apa segala macem lah. Kadang iya sih Ci, kita di anak muda juga kayak ngerasa ditakut-takutin gitu kalau misalkan belum dapet pacar atau belum dapet jodoh gitu. Sambung-sambunginnya kayak yang tadi tuh, nyapu lah, terus duduk depan pintu lah. Padahal sebenarnya semuanya itu udah diatur Tuhan gitu, termasuk orang yang menikah atau tidak menikah itu udah diatur semua gak sih Ci sama Tuhan. Ada yang ini ya, ada yang kayak komitmen sama Tuhan karena pengen melayani aja Tuhan, jadinya selibat gitu. Kalian pernah dengar gitu kan yang makanya hargai orang seperti itu gitu. Jangan tinggal laku atau gimana, bukan, itu memang pilihan mereka gitu. Ada yang mau being single forever, just focus for God gitu. Ada yang kayak gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke mitos kelima. Pasti kalian suka denger deh ini. Mata bintitan tandanya kalian suka ngintip yang enggak. Benar tuh, sering banget tuh, Ci. Ayo Fani, Tasya, kamu ngintipin apa? Aduh, kayaknya gue emang pernah bintitan, tapi bukan gak ngintipin orang mandi deh. Jadi kayaknya salah deh ini persepsinya. Terus gimana yang benernya Tasya? Tapi anak cowok di sekolah gue sih banyak loh guys yang bintitan. matanya bintitan. Aduh, gimana nih guys? Termaksud Alvin kali ya. Kalian Dia kan mau tahu pernah Alvin bintitan guys? gitu kan ya. Waduh, Ngintipin siapa? ngintipin siapa tuh guys? Agak julid ya, kita agak julid di sini ya. Enggak guys, enggak boleh nunjuk. Nanti nunjuk satu Nunjuk, orang nggak boleh 3 julid. jari. Julid nih. Gimana sih? Jadi kenapa tuh? Apa Bingung juga ya, hubungannya? padahal kan ya emang sih siapa yang bolehin buat ngintipin orang lain, tapi hubungannya di mana gitu. Ya emang benar sama-sama di mata gitu. Cuman kayak gue lebih percaya kalau misalnya mata bintitan itu karena mungkin ada bakteri atau virus, kayak di mata Bener kan bisa banget. tangan kita kotor nih pegang mata, atau enggak misalkan ada bakteri atau segala macam, jadi bisa bikin kita sakit mata gitu, sakit bintitan. Benar-benar. Apalagi kalau dulu ya polusinya kan kotor banget gitu kan ya. Terus masuk ke mata merah, kita kucek-kucek, udah tuh tambah iritasi gitu kan. Jadinya bintitan. Terus orang dulu juga percaya ketika panas dalam juga jadi naik ke mata gitu kan. Tapi ada yang lebih penting lagi, bintitan itu. Apa tuh sih? Bintit rohani. Wah. Udah pada dengar dah. Pada tahu nggak bintit rohani apa maksudnya? Gimana tuh Ci? TikTok. Bintit rohani. Oke, aku bantu ya. Kayaknya pada belum tahu nih. Taunya cuma bintit biasa. Bintit rohani itu kalau kalian di sekolah minggu ada lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, lihat yang baik. Ayo gak sih? Nah, kadang mata kita nggak sengaja guys, memang nggak sengaja maksudnya. Lagi nge-scroll asik-asik, ada yang jogetnya gimana, terus bajunya terbuka atau gimana, kita jadi terpaksa ngelihat yang enggak ya. Gitu. Jadi hati-hati dengan bintit rohani, artinya kita juga sengaja nonton film panas gitu, video porno gitu, bukan filmnya panas gitu. Itu juga ada hubungannya dengan bintit rohani. Nah, itu kita bisa temukan di Lukas 11 ayat 34 ya. Aku punya Fani nih yang ngebantu aku, asisten aku nih untuk buka-buka ayat nih. Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Oke. Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Tada, terang gitu. Nanti ada efek-efek kayak heavenly gitu ya. Terus sama Matius 5 ayat 29, gak apa-apa. Matius 5. Oke, Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Iya, maksudnya bukan berarti kalian kan nih yang udah nonton nih gitu kan gitu langsung berdarah-darah gitu kan, enggak lah guys gitu kan. Maksudnya jadi hati-hatilah untuk setiap apa yang kita lihat itu aja sudah terhitung, Tuhan aja udah tahu gitu kan. Oke, nggak lama-lama lagi kita selesai dengan mata bintitan. Kita yang keenam, jangan foto bertiga. Nanti yang di tengah metong alias go to heaven gitu kan ya, terbang gitu. Kalian pasti sering selfie groupie gitu kan bertiga, pernah nggak sih? Kalian pernah nggak nih? Pernah nggak? Tapi masih ada kayaknya, masih ada kan, ini the real Tasya kan? Masih. Guys, tenang aja guys. Aku takut kehilangan kalian. Cuma Kalian percaya nggak sih, bener nggak sih yang di tengah itu bisa ngalamin seperti itu gitu loh? Ma to the T. Enggak sih. Enggak. Sejauh ini aku foto bertiga kayak masih aman ya, masih kadang nggak Terus, ada yang mau ngalah ya udah di tengah terpaksa aja, gitu ya. Terus gimana kalian menanggapi mengalami kematian gitu yang dibilangnya tengah mati nih, gimana nih foto bertiga? ya seperti yang Cici bilang tadi sih, kalau mati dan itu kan di tangan Tuhan kan, masa Iya, cuma bener. karena foto bisa ini. Aku jujur secara pribadi aku nggak percaya yang kayak gitu sama sih. aku juga guys. Dan sejauh ini nih udah foto bertiga, foto berapa juga tetap aja aku masih utuh kok. Ci. Iya betul guys, benar-benar. Amin amin, Tuhan di pihak kita ya. Maksudnya ada yang harus lebih ditakutin lagi daripada. Jadi kalau mau foto yang di tengah pasti takut nanti jadi nggak jadi deh. Udah tetap aja jadi foto, apalagi kalau di tempatnya bagus gitu kan. Tetap aja jadi foto gitu. Ada satu hal yang lebih harus ditakutin gitu, karena ada upah dosa adalah maut, itu yang harus ditakuti, dan kita harus lebih takut kepada Tuhan yang menciptakan kita gitu daripada ketakutan hal-hal yang lain gitu kan. Percaya aja gitu, Tuhan pasti melindungi, menjaga kita, dan ketika kita foto nggak akan hilang. BTW ini kita kan bertiga Ci. Iya, kita udah bertiga guys. Tenang aja guys. Tuhan beserta kita. Nggak, God is with me gitu kan ya. Yang lanjut aja yuk biar nggak lama-lama gitu kan. Ketujuh, jangan buang nasi, nanti nasinya nangis. Pasti dari kecil kalian nih kalau nggak habis Sering. pernah ya. Sering Gimana banget gimana? gitu. Gimana Tasya? Ya biasa lah ya, kayak pada anak kecil pada umumnya kadang kan susah makan tuh. Mungkin orang tua bilang nasinya nangis segala macem ya, karena emang biar anaknya belajar untuk menghargai makanan sih kalau menurut aku pribadi ya Ci. Cuman ya dibikin sedih-sedih aja gitu. Nasinya bakal nangis kan, padahal nasi nggak punya air mata, dia juga bukan. Apalagi anak kecil gampang sedih, nggak mau nasinya nangis gitu kan. Kalau Fani pernah? Bahkan aku yang ngomong sendiri gitu ke pas lagi nyuapin sepupu aku kan masih kecil kan, susah banget makannya, udah makan nggak habis, ya udah aku bilang, ih jangan gitu, nanti nasinya nangis, kamu mau kayak gitu. Terus dia jadi takut kan, ya udah dimakan gitu, udah akhirnya dimakan, cuma buat bikin dia menghargai untuk makan sih teman-teman. Benar. Jadi korelasinya itu adalah hargain setiap berkat Tuhan ya. Kalian waktu kecil sekolah minggu pasti sering banget tentang 5 roti dan Ikan. nah di situ sisanya ada berapa? Bakul. Nggak disia-siain ya gitu kan sama Tuhan, katanya kumpulin gitu. Nah Tuhan juga pasti nggak suka dengan berkat yang udah Tuhan kasih disia-siain gitu. Malah Tuhan mau kita menjadi berkat itu sendiri bagi orang-orang lain gitu. Jadi pokoknya kita hubung-hubungin aja deh dengan mitos itu ya. Semoga terberkati ya teman-teman. Terus selanjutnya gitu kan, ada gigit kuku nanti sial. Terus sama langsung kita gabungin aja ya. Ke-8 ada gigit kuku nanti jadi sial. Terus yang ke-9 suka mainin rambut kayak gini. Bisa jadi lama-lama jadi orang miring gitu kan. Iya, terus jadi bahan gunjingan orang. Orang yang gini katanya suka akan jadi bahan gunjingan orang. Sama yang terakhir, bersiul di sore hari. Bisa mengundang spoki. Nah menurut kalian 3 mitos terakhir nih sebelum kita tutup, gimana? Ada pandangan tentang 3 mitos itu? Yang itu yang giniin rambut. Sering nggak kalau lagi? Lihat Tasya kayak gitu Iya, deh. aku tuh punya kebiasaan dari kecil kan, waktu kecil susah tidur tuh teman-teman. Jadi tuh disuruh mama udah mainin rambut aja. Jadi aku suka kayak gini-ginian, suka main pencet-pencet gini. Tuh jadi kebiasaan sampai gede. Tapi kalau misalnya tadi apa Ci? Jadi gimana kalau Jadi mainin rambut? setengah gila sama jadi bahan enak, jadi bahan Gunjing. sasaran empuk, jadi gunjingan orang. Oh oke, ya kalau kalian lihat aku gimana, agak segini nggak?
Kayak sih ya tapi Masih Sekarang normal kayak kan. gitu. Jadi kayaknya nggak ada hubungannya deh mainin rambut sama ya itu guys. Cuma mungkin kita percaya aja itu supaya mannernya jadi cantik gitu Iya ya. betul. Nah, aku mau bahas juga yang menarik nih, bersiul yang mengundang setan gitu. Kalian tahu nggak sih guys, ada anugerah yang luar biasa buat kalian. Di Lukas 10 ayat 19. Oke. Yuk kita open yuk. Lukas 10 ayat 19. 19. Oke. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Amin. So guys, jangan takut, maksudnya ya memang percaya nggak percaya, ada yang percaya gitu, maksudnya roh-roh gitu kan gitu. Tapi jangan takut, kita anak-anak Tuhan, kita ada kuasa untuk menginjak tadi apa Fani? Menginjak musuh. Dengan kaki kita gitu, artinya Kalajengking, ular. dengan jangan sengaja nyari kalajengking juga ya guys. Gitu. Pokoknya kita ada kuasa dengan doa kita gitu, ada kuasa iblis tidak bisa menjamah kita gitu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada perlindungan penyertaan Tuhan. Oke guys, topik hari ini sampai situ, seru gak sih? Seru banget. ya. Jadi mitos itu akan tetap ada, cuma kita ganti perspektif kita aja lebih baru di dalam Tuhan gitu kan. Kita terus percaya yang kita andalkan adalah Tuhan gitu. Oke? Iya. Untuk teman-teman yang baru join, terus join dengan podcast kita selanjutnya. Next episode kita punya topik lagi yang seru. Boleh di like, di subscribe, ya pokoknya di follow, pantengin kita terus. Oke. See you next time. See you. God Thank you. bless. Bye bye.